Selamat datang di channel Gogoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Silakan pilih subtitle atau caption sesuai kebutuhan. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Video ini adalah kelanjutan seri Segel Waktu. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, boleh nonton terlebih dahulu agar ceritanya tersambung. Linknya tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Di video ini, aku persembahkan kelanjutan cerita fiksi tentang fantasi perjalanan kehidupan dengan judul Secerca Harapan. Sebelumnya, di seri Segel Waktu, Tri menyampaikan sebuah rencana untuk mencegah kebebasan Dao beserta rencana darurat jika keadaan menjadi terdesak. Sesampainya di mulut gua, Tri menemukan bahwa batu segel telah hilang. Dalam gua, mereka mengetahui bahwa Paman Al adalah salah satu pelaku di balik kehancuran desa Dewan. Sesaat akan merebut kembali segel tersebut yang telah berhasil dipecah, dan Dao pun terbebas. Aura kegelapan dan rasa putus asa menyelimuti tempat itu. Dalam keadaan tak mampu menandingi Dao, Tri merapalkan mantra lorong waktu untuk melarikan diri. Namun, gerbang lorong waktu hanya mampu untuk 2 orang. Alhasil, Tri menggunakannya pada Al dan adik saat sadarkan diri. Al dan adik terbangun di tempat yang asing dan tidak menemukan keberadaan Tri atau Teba. Dalam masa pencarian, mereka menyadari suatu kenyataan bahwa mereka berada di tahun 1200, yaitu 100 tahun di masa lalu, di mana mereka tidak mengenal siapapun. Apakah mereka mampu bertahan di tempat asing ini? Apakah mereka akan menemukan bantuan? Perjalanan mereka untuk mencari harapan dimulai. 2 hari telah berlalu. Pagi harinya, sang pemilik menyampaikan bahwa pegawainya telah kembali bekerja dan tidak dapat lagi mengupah Al dan adik. Atas ketekunan dalam bekerja, sang pemilik menambahkan sedikit uang sebagai bekal perjalanan. Karena penasaran, sang pemilik menanyakan asal-usul uang Al dan disampaikan bahwa uang itu dari masanya, yaitu masa depan. Mendengar jawaban Al, sang pemilik dan para pegawainya pun sontak tertawa terbahak-bahak. Ternyata kalian sama saja dengan Ming, membual di pagi hari. Siapakah Ming? Tanya Al. Seorang pelajar yang penuh dengan omong kosong, melantur tentang hal yang tak masuk akal, tentang hantu, roh, mesin waktu, ucap salah satu pegawai. Al tertarik saat mendengar tentang mesin waktu dan mulai bertanya lebih dalam
tentang Ming dan keberadaannya. Al dan Nade lantas menyelesaikan sarapannya dan bergegas menuju desa Yulan, tempat tinggal Ming. Sesampainya di desa tersebut, Al bertanya ke salah satu penduduk tentang rumah Ming dan diarahkan ke suatu lokasi yang terletak agak jauh dari keramaian. Pengarangan rumah Ming sangat luas, bangunan satu lantai dengan bentuk rumah yang sederhana. Saat berkunjung, Al dan Nade disambut oleh Ming dan dipersilakan masuk. Mereka saling berkenalan dan Al menyampaikan maksud kedatangannya. Ternyata Ming adalah putra kepala desa, seorang pelajar sekaligus peneliti. Mendengar ketertarikan Al, sesuatu yang jarang diminati orang lain, yaitu tentang mesin waktu, Ming tampak bersemangat dan mengajak mereka ke suatu ruangan perpustakaan. Ming menunjukkan beberapa buku, sembari menjelaskan informasi yang telah didapatkannya, walaupun belum pasti benar. Ming kemudian memperlihatkan sebuah catatan kuno yang membahas sesosok roh yang diyakini memiliki pengetahuan tentang alam semesta. Namun tak ada petunjuk keberadaannya. Ming yakin bahwa sosok inilah kunci utama untuk menemukan keberadaan mesin waktu tersebut. Saat membacanya lebih teliti, Al merasakan banyak kemiripan dengan sosok yang pernah ditemuinya. Beberapa saat, Al dan Ming mencari lokasi tersebut di peta. Berdasarkan ingatan Al, ketika Al menunjukkan sebuah tempat, Ming tiba-tiba bertanya dengan nada ketakutan dan terpatah-patah. Apakah kalian yakin di sana? Apakah kalian yakin mau ke sana? Setelah Al menegaskan tujuannya, maka Ming mulai menceritakan kisah tentang lokasi tersebut. Lokasi itu bernama hutan tersesat. Konon dikenal sebagai peristirahatan arwah gentayangan. Di sana, dalam bagian dalam hutan, udaranya begitu dingin merinding. Tak ada sinar matahari. Beberapa orang pernah melihat sosok bayangan di antara pepohonan. Sosok itu dapat muncul tiba-tiba di sampingmu, mengamatimu dari belakang, atau mengikutimu dari atas. Sesekali tampak titik-titik cahaya yang berkeliling, yang dipercaya sebagai arwah yang sedang mencari mangsa. Ada rumor, beberapa orang tak pernah kembali setelah masuk hutan tersebut. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyentuh hutan tersebut. Tak lama kemudian, Al merasakan sakit di pergelangan tangannya. Ternyata Nade meremasinya erat karena ketakutan mendengar kisah Ming sambil bersembunyi di balik Al. Saat hendak berangkat,
Mi tiba-tiba teringat sesuatu. Hari ini adalah hari peringatan arwah, di mana diyakini bahwa para arwah aktif berkeliaran di dunia ini. Terlebih lagi, dia tersesat. Dengan wajah cemas, Mi membungkus beberapa jimat kertas dan dupa. Di kaki gunung, mereka menyalakan beberapa dupa, di mana juga dibagikan ke Nadik. Al hanya mengamati, tanpa rasa takut. Semakin dalam, pepohonan semakin rapat. Sinar matahari semakin redup. Keadaan makin gelap dan dingin. Langkah mereka pun melambat, dipenuhi kewaspadaan. Nade dan Ming yang sudah ketakutan sejak awal makin terbawa suasana mencekam di hutan. Sesekali, daun-daun bergeser. Setelah berjalan beberapa saat, Ming tak kuasa menahan rasa takutnya. Dia ambilnya beberapa jimat dan melemparkannya ke arah sumber suara. Aku tak takut pada kalian. Aku tak takut pada kalian. Aku bukan takut kalian. Tiba-tiba saja, pakaian Al ditarik dari belakang. Sontak terkejut, Al berbalik dan melihat keduanya ketakutan sambil berkata, "Depanmu." Pandangan Al kembali ke depan dan melihat beberapa titik cahaya berterbangan. Sesekali berkumpul, sekali menyebar, lalu berputar. Tampak seperti sosok arwah yang sedang mengintai sekitar untuk mencari mangsa. "Kalian tunggu di sini," bisik Al sambil mengendap ke arah titik cahaya tersebut. Tak berselang lama, terdengar suara Al dari kejauhan. "Ini hanyalah kunang-kunang." Nade dan Ming pun bergegas menyusul Al dan melanjutkan perjalanan. Saat tiba di puncak, hari sudah sore dan langit mulai redup. Tiba-tiba Al berteriak, "Itu pohonnya!" Mereka pun bergegas dengan penuh gembira. Lantas mengitari pohon itu. Tak ada yang nampak berbeda. Saat terdiam sambil mengamati, tiba-tiba muncul sosok wanita transparan di hadapannya. Ming sontak terjatuh ke tanah dan merangkak ketakutan. Tolong. Kemudian menghampiri sosok tersebut dan bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu masih mengatakan hal yang sama. "Tolong aku, sembuhkan aku." Nah, dia lantas mendekat, merapalkan mantra sembuh. Walaupun agak ketakutan. "Terima kasih, tapi itu tak cukup. Apa yang bisa aku bantu?" tanya sosok itu. Tanpa ragu, Al langsung bertanya tentang keberadaan mesin waktu. Sosok wanita itu lantas memberikan petunjuk bahwa mesin waktu ada di dasar laut di Samudra Renais. Sekitar 1 jam perjalanan dari bibir pantai desa Nelra
ke selatan. Namun untuk ke sana, mereka membutuhkan bantuan Sil yang berada di Bukit Sil. Tak lama kemudian, sosok wanita itu perlahan menghilang dari hadapannya. Apapun pertanyaan dan panggilan Al, tidak ada balasan, tidak ada suara. Ada banyak pertanyaan di benak mereka yang tidak terjawab. Siapakah sosok wanita ini? Tempat seperti apakah dasar laut itu? Siapakah itu Sil? Mereka pun kembali pulang untuk mempersiapkan bekal perjalanan ke tujuan berikutnya, yaitu Bukit Sil. Saat tiba di dekat Bukit Sil, mereka terheran atas keadaan tempat itu. Ternyata bukit itu diselimuti oleh suatu badai yang berbentuk angin topan. Tapi anehnya, badai itu seakan berputar di tempat, menjulang setinggi gunung, dan pasir atau bebatuan di dekatnya tidak terbawa dalam pusaran badai. Saat Al mendekat, hanya terasa angin sepoi-sepoi. Al kemudian menjulurkan tangannya dan menyentuh badai tersebut. Tiba-tiba saja Al terpental cukup jauh. Aduh. Al merintih kesakitan, kemudian ditolong oleh Nade dan Mi. Mereka pun terdiam dan kebingungan. Badai apa itu? Bagaimana cara mereka melewati badai itu? Siapakah Sil sebenarnya? Apakah kamu dapat menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kokoyan. Dukung dengan suka video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.